Paman ini tidak sadar air yang diminumnya akan merubah hidupnya. Malam harinya tiba-tiba perutnya merasakan sakit. Setelah menggerang kesakitan, benda-benda di sekitarnya terpental sendiri. Tetapi dia belum sadar dengan yang terjadi. Istrinya meninggal karena insiden dan meninggalkan anak satu-satunya yang harus menghadapi para preman yang ingin merebut paksa kiosnya. Padahal kiosnya adalah satu-satunya harta peninggalan ibunya. Hingga akhirnya dia menyadari kekuatannya bisa digunakan untuk mengalahkan para preman itu. Gimana keseruannya? Karena paman itu tidak hanya melawan para preman, tetapi juga harus melawan orang beruang alias orang berduit. Kalau kalian suka film buatan super kaya Lini, pasti kalian suka film ini yang pasti seru dan menghibur. Untuk judul sudah Mas Boy selipkan di video, jadi tonton sampai akhir dan langsung saja yuk sikat. Berlatar belakang di Korea, daerah Cilacap. Korea, Cilacap, kue Kroya, salah nulis ke, tuh Kroya. Seorang gadis manis sebut saja Rumi menjadi viral hingga diliput oleh stasiun televisi karena ayam penyet jualannya terkenal enak, kata emaknya. Hingga yang beli pun beci pun harus ngantri. Rumi ditinggal ayahnya sejak umur 10 tahun dan hidupnya hanya berdua dengan ibunya. Dari situ Rumi ingin menjadi Sailor Moon. Namun nasibnya berubah tiba-tiba. Tempat jualan ayam penyetnya dibongkar paksa. Ibunya mencoba menolong anaknya yang dipersekusi, tetapi percuma. Akhirnya Jungkook nekat tancap gas. Dan para preman lalu memaksa ibunya turun hingga mengalami. Ibunya terdiam, sungguh tragis. Dan beginilah gambaran nasib balung cilik yang begitu akrab dengan kesulitan. Ibunya kemudian dilarikan ke rumah sakit. Apakah dia akan selamat? Di tempat lain, sebuah meteor jatuh dari langit dan mengirim sebuah energi yang mengalir ke sumber panas yang tak sengaja terminum oleh paman yang sebut saja Han. Dia merasa sumber airnya terasa begitu aneh dan mencoba mengingatkan kepada lainnya. Han bekerja sebagai satpam kontrak yang suka ngopi dan ngopet. Dibuktikan dari stok kopi dan tisu yang begitu banyak. Han yang merasa kalau perutnya terasa aneh sejak minum air dari gunung. Hidupnya kurang disiplin, pasti dibenci sama Timothy Ronald. Ketika pulang, Han melihat temannya yang ditawari kopi sedang dimarahi karena mengambil kopi. Yang padahal Han yang ngajarin untuk ngambil kopi gratis. Ini bikin apa seorang lain ini? Hidupnya berjalan tanpa visi. Sehabis kerja ya cuma minum-minum soju. Perutnya masih terasa tak enak hingga Han mengeden hingga berutuhnya ngeprut. Tetapi Han tak menyadari benda-benda yang terpental itu terjadi ketika Han ngeprut. Karena hidup sendiri, kontrakannya pasti berantakan. Ngudut ya tinggal ngudut, bahkan sangat malas untuk mengambil korek api. Tapi tiba-tiba Han merasa itu mungkin halusinasi. Lalu Han mendapat kabar dari anaknya yang ternyata mantan istrinya sudah meninggal. Dan benar, Han adalah ayah dari Rumi yang tega meninggalkannya dari umur 10 tahun. Hubungan mereka jelas tidak dekat, tapi gimana pun Han adalah ayahnya. Han belum tahu penyebab Jungkook terbunuh. Tiba-tiba gerombolan LSM wedus gembel datang. Merekalah musuh-musuh Rumi. Mereka tidak merasa bersalah dengan kematian ibunya. Bahkan tidak ada rasa iba sekalipun. Luyo memberikan uang bela sungkawa kepada Rumi yang merasa tidak akan merubah apapun. Dan ayahnya pun tidak bisa berbuat banyak di sana. Anak laki-laki yang membantu melerai itu adalah teman Rumi yang bernama Jong. Jadi inti permasalahan yang terjadi karena sengketa tanah. Dari kontraktor Taisan dari Cina ingin membangun taman hiburan, lalu mengharuskan para pedagang pergi dari area itu, termasuk toko Rumi yang juga harus dibongkar. Sedangkan kedai itu adalah satu-satunya sumber penghasilan dari warisan perjuangan Rumi dan ibunya. Jung adalah pengacara, tetapi Han tahu kalau mungkin yang Jung perjuangkan akan percuma dan malah membahayakan Rumi.
Han merasa kecewa karena sebagai ayah yang gagal. Tiba-tiba jelas dia tidak merasa percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan untuk memastikannya, dia pulang ke rumah lalu berhasil menggerakkan korek api itu. Han mampu menggerakkan benda-benda tanpa menyentuhnya. Sungguh di luar Nurul. Karena gak bisa tidur, Han datang ke kantor lebih awal dan merasa kalau kekuatan yang didapatkannya akan merubah hidupnya. Menjadi pesulap profesional pasti enak. Selain terkenal, akan punya wig baru seperti Pak Tarno. Lalu rekannya memberikan saran untuk mencoba datang ke klub malam depan kantor, karena di sana sebulan saja dapatnya jutaan won. Waktu berkabung belum usai, tetapi Rumi masih harus menghadapi sengketa kios yang sedang dialaminya. Kalaupun melalui pengadilan, pasti yang menang adalah pihak perusahaan, karena segala sesuatu ada nominalnya, termasuk memenangkan sengketa. Dan itulah cara dunia bekerja. Makanya jangan miskin. Pokoknya jangan miskin, jangan sakit. Malam ini Rumi berencana ronda di sana untuk berjaga. Namun Han merasa percuma saja melawan para preman, dan kalaupun perlawanan menggunakan kekerasan malah akan memberatkan para pengungsi di pengadilan. Han lalu mengajak Rumi pergi dan menyuruh para warga pergi, hingga terjadi sedikit cekcok karena pengungsi tetap kekeh untuk berada di sana. Begitu juga Rumi yang malah mengusir ayahnya pergi. Han lalu menemui pemilik klub untuk mendaftar sebagai pesulap di klub malamnya. Tanpa babi bu, Han menunjukkan kekuatannya. Jelas Muhaimin bingung, kok bisa ya aspeknya mabur dewek, kekuatannya sekangen di. Dan kekuatannya itu Han sembunyikan oleh rahasia trik dari sulap. Han kegirangan dengan kesempatan yang didapatkannya, sedangkan Rumi dan Jong sibuk mencari backup, termasuk melalui jalur advokasi. Namun senior Jong pesimis kalau kasusnya akan dimenangkan karena kurangnya bukti yang kuat, sedangkan rekaman yang ada di mobil sudah dihapus oleh para preman. Jong pasti akan berusaha membantunya, termasuknya nganter ke WC, tapi nggak nyampe nyebokin, nanti beda cerita. Han mencoba menghubungi Rumi, tetapi dia mengabaikannya. Lalu Han mengajaknya untuk ngobrol berdua. Han mengajaknya untuk pergi dari tempat itu, karena dia siap membiayai kehidupannya sampai kuliah. Namun bukannya nunjukin duitnya, Han malah menunjukkan kekuatannya. Tetapi bukan kagum, Rumi malah marah karena 10 tahun menghilang malah cuma belajar sulap. Namun Han yakin kekuatannya akan merubah kehidupannya. Karena 10 tahun tanpa sosok ayah, Rumi memilih untuk kembali saja ke kehidupan masing-masing. Karena Han memang tidak pernah peduli dengan hidupnya, dan kini malah datang seakan-akan tak bersalah dan menunjukkan trik sulap. Bukannya itu nyebelin. 야, 이제 와서 아빠 노릇 하려고 하지 마세요. 역겨우니까. Ketika sedang merenungi nasibnya, Han melihat para preman bersiap ke lokasi kios Rumi. Benar, para preman mulai datang, Rumi dan lainnya bersiap untuk menghadapinya. Karena sudah dipastikan pekerja yang datang tidak datang untuk curhat, melainkan untuk baku pukul. Pergelutan tak terhindarkan. Han tiba tepat waktu namun langsung dihadang. Dengan kekuatannya, Han melempar pekerja dengan mudah. Kekuatan telekinesisnya sungguh mengejutkan, karena dengan sekejap para pekerja tumbang. Situasi berbalik, kelompok Rumi pun tertolong. Lalu muncul si Entong yang sok jago ingin menghadapi Han, dan tanpa menyentuhnya, Han memelintir tangannya. Semua orang di sana jelas terkejut melihat badan kayak Gapura terangkat sendiri. Dan polisi pun datang. Di kantor polisi, dua kelompok ini saling menyalahkan. Si Luyo merasa kelompok Rumi lah yang menganiayanya. Rumi membantah dan menunjukkan luka yang diterima temannya. Lalu polisi pun bingung, ingin meminta bukti visual. Rekaman video menunjukkan Han melakukan gerakan memelintir, namun jelas susah karena tidak ada sentuhan fisik. Luyo masih ngotot kalau Han punya kekuatan super. Akhirnya polisi mendamaikan dua kelompok itu. Sekeluarnya dari kantor polisi, kelompok Rumi begitu bahagia hingga tidak bisa
bisa menyembunyikannya. Namun Rumi merasa ini belum berakhir. Di tempat lain, para preman yang lagi pilih-pilih sangkar burung tiba-tiba dikejutkan dengan barang-barang yang melayang. Bahkan mobil pun ikut bergerak. Ternyata dengan kekuatannya Han membuat benteng pertahanan dengan benda-benda yang ada di sana. Bahkan tanpa disadari itu membuatnya terbang. Melihat itu Jong langsung ingin menjadi pengacaranya. Apa benar ini hanya kekuatan sulap? Han pun tidak bisa menjelaskan kekuatannya. Di kantornya, Luyo mendapati orang suruhannya mengundurkan diri karena merasa tertekan dengan pekerjaannya yang dirasa dikutuk oleh Tuhan. Luyo lalu mendapatkan telepon. Dari obrolannya terlihat dia mendapat masalah yang serius dari direksi. Benteng sudah terbangun kokoh oleh Han yang kini orang-orang sebut sebagai pahlawan. Tapi Rumi merasa sikap kepahlawanannya bukan menggambarkan ayahnya, karena ayahnya adalah sosok yang menamai anaknya saja artinya kurang bagus. Tetapi menurut Jong, mungkin ayahnya menamainya dengan arti kurang bagus agar setan gak doyan, jadi Rumi gak bisa kesurupan. Misalnya namanya tembelak gitu ya, jadinya kan setan pikir-pikir ya, kok kesurupan sama orang yang namanya tembelak, takutnya kalau nanti sudah nyurupin bau tai. Orang-orang merasa kalau bakat Han akan menghasilkan uang. Rumi bertemu wartawan buat jadi bahan berita. Hubungan anak bapak ini memang agak jauh, terutama karena Han yang dulu meninggalkannya ketika kecil. Setelah 1 dekade mereka baru bisa duduk bersama, walaupun ayahnya kayak bangke, tetapi Rumi tetap khawatir kalau kekuatannya akan berpengaruh buruk dengan kesehatannya. Di tempat lain, Luyo dan Bawor bertemu dengan direksi yang bernama Nona Hong. Dia adalah tipe wanita yang perfeksionis, blak-blakan dan tanpa basa-basi. Dia terlihat ramah, namun tiba-tiba Hong berdrama di tengah penggebukan Luyo hingga Luyo merintih kesakitan. Bahkan setelah dia berbuat kejam, Hong tidak menunjukkan belas kasihannya. Sungguh wanita terlihat lebih mengerikan ketika dia diberi kekuasaan. 초능력 같은 건가? 그 아저씨? 예. 희한하네. 빨리 와. 차에서 제보한 영상을 보시면 아이고 예. 뭐 충분히 가능한 일입니다. Hun lalu muncul dan membuat suasana membingungkan. Pagi harinya tiba-tiba sebuah mobil datang. Ternyata mereka adalah polisi yang langsung mengajak Han untuk pergi. Sempat mau ikut tetapi Rumi tahu kalau ajakan itu pasti jebakan. Ternyata Han diduga suka mencuri di tempat kerjaannya. Karena taat hukum, Han mengikuti permintaan polisi itu. Dan Rumi tahu ini pasti bagian dari rencana penggusuran. Rumi memberitahu Jong sebagai pengacaranya. Pasti Jong akan lebih tahu prosedur hukum yang harus dijalankannya. Ketika akan menyusul Han ke kantor polisi, Jong mendapat telepon kalau pembunuh ibu Rumi telah menyerahkan diri. Jelas itu membuat bingung dilihat dari sesi prosedur secara hukum. Ternyata orang bawahan Luyo yang sengaja menyerahkan diri, dan itu sudah direncanakan oleh Nona Hong. Dia juga menyuruh Luyo untuk membuat kantor baru untuk menghilangkan jejak. Lalu Hong juga meminta untuk menangkap Han dan menjebloskannya ke penjara agar tidak menghalangi penggusuran. Jong tahu kalau mereka sudah kalah taktik dan meminta Rumi untuk menyerah. Tapi Rumi bukan orang yang mudah menyerah, dan benar saja pasukan pembubar massa sudah bersiap. 변호사님, 저희요 포기할 거였으면 이거 애초에 시작도 안 했어요. Dan jelas Luyo sebagai penanggung jawab di sana. Hong lalu menemui Han tanpa babi bu menganggap kalau Han punya gangguan mental dan menawarinya untuk bekerja dengannya. Han pasti bimbang apa yang harus dia pilih. Di lokasi yang berbeda, Rumi dan lainnya mencoba sekuat tenaga menahan para polisi karena merasa kalau apa yang mereka lakukan itu benar dan hanya kios-kios mereka lah harta satu-satunya yang mereka punya. Hong lalu mengingatkan kalau ada orang yang memang ditakdirkan untuk menang dan sebagian besar hanya menjadi budak dan harus tunduk dengan keadaan, termasuk Han. Kembali ke Rumi yang sedang menolong teman-temannya karena cekernya tertimpa bangunan. Namun tiba-tiba
Hong lalu memberikan dua pilihan. Pertama, tetap melawan dan menjadi pahlawan kesiangan, lalu siap menjadi musuh masyarakat karena Hong akan menyebarkan isu bahwa dia wong gemblung yang punya indang super. Pilihan kedua, Han harus tunduk kepadanya termasuk putrinya. Hong lalu mengeluarkan kartu namanya yang dengan sombong kalau banyak orang yang menginginkan mendapatkan kesempatan itu. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Han? Di TKP, Luyo memaksa para polisi masuk untuk memaksa masuk termasuk memakai kekerasan. Keadaan benar-benar kacau. Jong tahu kalau mereka terancam, lalu menyuruh pergi ke atap gedung. Di kantor polisi, Han melihat berita kekacauan itu, tetapi para polisi menyembunyikannya. Terpaksa Han merebut paksa ponsel salah satu polisi dan melihat berita tentang kejadian itu yang membuatnya ingat tangisan anak gadis kecilnya. Karena bagaimanapun, Rumi anak perempuannya yang harus dijaga olehnya. Kekuatannya semakin mengerikan, bahkan dengan mudah membobol tembok kantor polisi. Lalu memberikan pelajaran kepada direktur sombong yang belum nikah, padahal udah tua, udah punya banyak cembut. Han kini bisa terbang, namun dia belum mampu sepenuhnya mengontrol kekuatannya. Han dengan sangat cepat menuju ke lokasi kekacauan. Di sana kelompok Rumi benar-benar terpojok, hanya bisa kabur. Ya gimana enggak? Warga sipil melawan polisi beratribut lengkap dengan senjata. Mungkin kalau sama-sama nggak pakai apa-apa terus diadu, nah itu jadi film bokep. Paman Dikun sungguh apes. Sudah dalam keadaan kritis, tetap saja disiram air. Dikira pohon rambutan kali ya. Jatuh bangun Han dilalui demi menuju ke TKP. Karena disiram hingga pelernya kedinginan, Dikun akhirnya menyerah. Beruntung Han sempat menolongnya, lalu mencoba ke sana namun tak sengaja masuk ke lantai bawah. Di sana Han melawan para polisi. Para polisi berhasil naik menggunakan derek lalu menangkap Rumi. Saking marahnya, Han mengalahkan semua polisi, lalu pergi ke atap. Han menjadi bulan-bulanan, tetapi tidak hanya diam, Han melawannya. Luyo dengan songong memaksa polisi, jangan berhenti mukulin kelompok Rumi. Ini emang kudune diraupi di samping era ini. Tiba-tiba saja kontainer yang mengangkut Rumi kehilangan keseimbangan, sampai ada polisi yang hampir jatuh. Walau begitu, Rumi menolongnya. Han berhasil mengalahkan semua polisi dan memindahkan semua kelompok Rumi. Melihat anaknya akan jatuh, Han langsung menarik kontainer itu dengan sekuat tenaga. Han sempat menolong anaknya dan berhasil menyelamatkannya. Kemudian Han pergi menuju para polisi untuk menemui Luyo yang cengengesan. Karena pada dasarnya Han bukan orang jahat, dia menyerahkan diri. Kekacauan yang terjadi sudah berakhir, Han harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Setelah 4 tahun mendekap di penjara, Han dibebaskan. Ketika sedang mencari rokok surya, Jong menjemputnya. Dalam perjalanan Jong bercerita kalau dia sudah menikah dengan Rumi. Loh, dadi mantune dong. Lokasi sengketa yang terjadi digusur dan proyek Taisan pun dibatalkan karena banyak problem yang ditimbulkan. Lalu di mana Rumi? Kini dia membuka sebuah kedai makanan yang cukup ramai. Melihat ayahnya kembali dari penjara membuatnya kagok. Han lalu memutuskan untuk membantu kedai itu dengan kekuatannya dan film pun berakhir. 아빠 뭘 그렇게 보고만 있어요? 나 바빠 죽겠는데. 아 빨리 일 안 해요?
Dari film ini kita belajar setiap ada kebenaran, di sana pula pasti ada kebatilan yang menghalanginya. Setiap pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, pemenangnya selalu kebenaran. Dengan demikian jangan pernah lelah memperjuangkan kebenaran, sebab pada saatnya nanti kebenaran yang diperjuangkan pasti akan menang dan itu pasti terjadi. Sekian kultum dari Mas Boy, cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.